Om Swastiastu. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Yang terhormat Bapak Ari Surya Darmawan selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Ayu Wulan Krisna Dewi selaku pembimbing 2. Dan yang saya hormati Ibu Eka Dianita sebagai penguji. Selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi yang telah saya susun sebelumnya. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Dampak Mutasi Pajak bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan PBB P2 di Kabupaten Tabanan, studi kasus mutasi pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan PBB P2 di Kabupaten Tabanan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nimade Dwi Febrianti dengan NIM 18170511197. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menyampaikan bagian-bagian dari skripsi saya, yaitu ada bab 1, pendahuluan, bab 2 tentang kajian teori, bab 3 tentang metode penelitian, bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dan kemudian bab 5 yaitu penutup. Kemudian saya akan lanjutkan menjelaskan tentang bab 1 yaitu latar belakang masalah penelitian. Pajak merupakan salah satu pendapatan tertinggi negara, di mana jenis-jenis pajak yang di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama ada pajak penghasilan, ada pajak pembelian dan pajak pembelian barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, dan juga BPHTB. Pajak bumi dan bangunan, pengelolaannya dahulu dikelola oleh pemerintah pusat, namun sejak tahun 2014 pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, di mana hal tersebut diatur dalam pasal 182 ayat 1 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada pengalihan PBB P2 ini, yang terjadi di lapangan banyak ditemukan fakta-fakta bahwa banyak SPPT yang bermasalah yang berimplikasi pada timbulnya potensi penerimaan pajak semu atau fiktif. Yang terjadi di lapangan banyak ditemukan SPPT yang ganda, seperti contohnya satu SPPT memiliki lebih dari satu objek pajak, dan ada juga objek pajak yang tidak memiliki SPPT. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut, pemerintah Kabupaten Tabanan menerapkan sebuah kebijakan yaitu mutasi pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan PBB P2 di Kabupaten Tabanan. Di mana mutasi PBB P2 yang dilakukan di Kabupaten Tabanan dilakukan secara massal, yaitu berkas permohonan dapat diserahkan kepada pemerintah desa masing-masing. Sehingga hal ini yang membedakan mutasi pajak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Kemudian, PBB P2 ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya BKD Kabupaten Tabanan, untuk melakukan perubahan pada objek pajak PBB P2 yang ada di Kabupaten Tabanan, disesuaikan dengan objek pajak yang ada di sertifikat hak milik yang dimiliki oleh wajib pajak, di mana wajib pajak dari PBB P2 ini adalah subjek pajak dari PBB P2 itu, yaitu pemilik dari objek pajak tersebut. Dalam upaya meningkatkan aktivitas perpajakan ini, pemerintah diharapkan tidak hanya memperhatikan kepentingan organisasi, juga memperhatikan kepentingan dari wajib pajak tersebut. Dalam upaya tersebut, pemerintah diharapkan tetap berdasarkan landasan hukum dan juga berpayung hukum, yaitu selain itu juga memperhatikan asas-asas pemungutan pajak dari wajib pajak tersebut. Asas-asas pemungutan pajak adalah suatu pedoman atau landasan yang digunakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam melakukan pemungutan pajak pada wajib pajak.
Kemudian dari teori stakeholder, yaitu menunjukkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak hanya memperhatikan kepentingan organisasi atau keperluan pemerintah saja, namun juga memperhatikan kepentingan dari wajib pajak tersebut, di mana wajib pajak ini memiliki kontribusi atau berimplikasi pada penerimaan pendapatan asli daerah. Implikasi dari teori stakeholder ini dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan mutasi PBB P2 ini tidak hanya memperhatikan kepentingan organisasi, tetapi juga melihat kepentingan dari wajib pajak tersebut. Untuk memperhatikan persepsi masyarakat mengenai dampak pelaksanaan mutasi PBB P2 ini agar sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dihimpun dari beberapa pendapat ahli menyatakan bahwa ada 3 asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu asas domisili, asas sumber, dan juga asas kewarganegaraan. Sedangkan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu ada 4 jenis asas. Yang pertama asas keadilan, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas ekonomi, dan yang keempat adalah asas ketepatan waktu pemungutan pajak. Berdasarkan penyampaian latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sesuai dengan latar belakang di atas, adanya mutasi PBB P2 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan akan berdampak pada asas-asas pemungutan pajak PBB P2. Kemudian, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada persepsi wajib pajak mengenai asas-asas pemungutan pajak PBB P2 pada mutasi PBB P2 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Kemudian ditarik sebuah tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak mengenai mutasi PBB P2 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan, tentunya pada asas-asas pemungutan pajaknya. Kemudian adapun perumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana persepsi wajib pajak mengenai mutasi PBB P2 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Manfaat dari penelitian ini ada 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk sumber-sumber pengetahuan, penambahan wawasan, dan juga informasi, serta referensi selanjutnya, khususnya bagi penulis dan juga bagi wajib pajak PBB P2, tentang bagaimana persepsi wajib pajak atau masyarakat mengenai mutasi PBB P2 ini, yaitu tentunya pada asas-asas pemungutan pajak. Kemudian yang kedua, adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu manfaat bagi mahasiswa. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis sehingga hasil ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya. Kemudian bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran oleh pemerintah berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan mengenai bagaimana persepsi wajib pajak PBB P2 yang ada di Kabupaten Tabanan yang telah mengikuti mutasi PBB P2 ini, dan juga diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan untuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian adapun yang ketiga, manfaat bagi wajib pajak. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak mengenai asas-asas pemungutan pajak. Kemudian menambah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang ada di daerah. Baik, selanjutnya yaitu pada bab 2 mengenai kajian pustaka. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah teori stakeholder. Pada teori stakeholder ini menggambarkan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab pada kepentingan pemerintah, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena akibat dari sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Di mana dalam penelitian ini, pemerintah sebaiknya tidak hanya mempertanggungjawabkan kepentingan pemerintah, tapi juga memperhatikan kepentingan dari wajib pajak, yaitu pada asas-asas pemungutan pajak. Kemudian yang kedua, ada teori mengenai dampak, yaitu ada dua jenis dampak, dampak positif dan juga dampak negatif. Di mana dampak positif ini adalah sebuah akibat yang dirasakan oleh wajib pajak, yang akibat ini cenderung memberikan hal-hal baik atau menguntungkan dari wajib pajak. Begitu dengan dampak negatif, kebalikannya, yaitu di mana dampak ini berupa akibat yang memberikan akibat kurang baik, yaitu seperti contohnya wajib pajak merasa dirugikan akibat adanya mutasi pajak ini. Kemudian teori yang ketiga yaitu mengenai PBBP 2, pajak bumi dan bangunan. Menurut Halim adalah bumi yaitu permukaan dan tubuh bumi yang terdiri dari tanah, perairan, juga termasuk laut pada wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat ada teori mengenai asas-asas pemungutan pajak, di mana dalam penelitian ini menggunakan asas-asas menurut Adam Smith, yaitu ada 4 asas: asas keadilan, asas kepastian hukum, asas ekonomi, dan asas ketepatan waktu. Selain asas dari Adam Smith, ada juga 3 asas yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, yaitu ada 3 jenis asas, yang terdiri dari asas domisili, asas sumber, dan juga asas kewarganegaraan. Kemudian selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai mutasi pajak. Mutasi pajak menurut Krisnanto yaitu mutasi pajak merupakan perubahan pada subjek pajak dan atau subjek pajak pada PBBP 2. Kemudian teori yang selanjutnya yang digunakan adalah persepsi wajib pajak. Menurut Plano 2005, persepsi yaitu hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan suatu hal dengan perantara pemikiran yang sehat. Selanjutnya, adapun kajian penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 5. Selanjutnya pada bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Mukhtar 2013, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk penelitian dalam menentukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Kemudian, adapun lokasi dari penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan dengan mencari informan yang berasal dari Kabupaten Tabanan. Kemudian dalam menentukan informan dalam penelitian ini, menurut Molum tahun 2007 menjelaskan bahwa jumlah informan tidak mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini menggunakan 7 orang informan yang terlibat di dalam penelitian ini. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Yang termasuk ke dalam data primer yaitu data hasil wawancara dan juga hasil dari observasi. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar luas wilayah dan juga tabel realisasi penerimaan PBBP 2 di Kabupaten Tabanan. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yaitu triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dengan mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama dari sumber data yang berbeda. Kemudian ada pun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, pengumpulan data.
Pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan juga melakukan wawancara serta dokumentasi. Kemudian yang kedua ada reduksi data. Pengelompokan data-data sesuai dengan jenis-jenis mutasi PBB-P2 yang dilakukan. Kemudian yang ketiga ada pun penyajian data. Data yang telah melalui tahap reduksi data sebelumnya, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah analisis data dan menarik kesimpulan. Data yang telah disajikan kemudian akan dilakukan analisis, kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian di bab 4 ada pun hasil dan pembahasan dari penelitian. Analisis pemungutan PBB-P2 yang ditinjau dari asas pemungutan pajak. Yang pertama, adapun analisis pemungutan PBB-P2 yaitu mengenai persepsi wajib pajak mengenai asas domisili dalam pemungutan PBB-P2. Pemungutan PBB-P2 yang dilakukan di Kabupaten Tabanan sesuai dengan wilayah atau lokasi dari objek pajak tersebut. Berbeda dengan pajak PPh ataupun pajak lainnya, PBB ini tidak melihat domisili dari wajib pajak tersebut ataupun domisili dari subjek pajaknya, melainkan melihat dari domisili atau lokasi dari objek pajak tersebut. Informa memiliki pendapat yang sejalan dengan aturan yang berlaku, objek pajak yang dimiliki di Kabupaten Tabanan, sehingga pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Kemudian yang kedua, persepsi wajib pajak mengenai asas sumber dalam pemungutan PBB-P2. Dalam kaitannya dengan pemungutan PBB-P2, PBB-P2 ini dipungut pada objek pajak bumi dan bangunan yang dikuasai oleh wajib pajak. Pemungutan PBB-P2 oleh atas objek pajak PBB-P2 dikarenakan adanya hak kepemilikan atas objek pajak tersebut, di mana subjek pajak ataupun wajib pajak dapat menguasai, memanfaatkan, atau memperoleh penghasilan dari bumi dan bangunan yang dimiliki. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman bahwa PBB-P2 dipungut atas sumber penghasilan yang didapat dari objek pajak PBB-P2. Kemudian yang ketiga, persepsi wajib pajak mengenai asas kewarganegaraan dalam pemungutan PBB-P2. Asas kebangsaan pada pemungutan PBB-P2 dapat digambarkan dengan subjek pajak yang mempunyai hak milik pada objek pajak PBB-P2 di dua lokasi ataupun di dua kabupaten yang berbeda. Pemungutan atas pajak dari objek pajak tersebut sesuai dengan wilayah pemungutan yang ada, yang sesuai dengan domisili atau lokasi dari objek pajak tersebut. Pemungutan PBB-P2 tersebut tidak berdasarkan domisili dari subjek pajak atau disebut dengan wajib pajak tersebut, melainkan lokasi dari objek pajak PBB-P2 yang dimiliki. Asas kewarganegaraan ini memiliki kesamaan mengenai asas domisili. Kemudian, selanjutnya ada asas keadilan dalam pemungutan PBB-P2. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disampaikan bahwa asas keadilan ini diterapkan dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tabanan. Ditambah dengan adanya mutasi PBB-P2 ini, dapat menambah keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, di mana wajib pajak dapat membayar pajak yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi, di mana jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh wajib pajak. Kemudian sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan mutasi PBB-P2 ini, yaitu untuk memperbaiki SPPT wajib pajak agar sesuai dengan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh wajib pajak masing-masing. Kemudian yang kelima ada mengenai asas ekonomi dalam pemungutan PBB-P2 ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan,
menunjukkan bahwa pada pemungutan PBB P2 di Kabupaten Tabanan sesuai dengan asas ekonomi. Dalam proses mutasi PBB P2, pihak BKD Kabupaten Tabanan akan memberikan data tunggakan PBB P2 yang jumlahnya cukup tinggi. Nah, hal ini dapat mempengaruhi asas ekonomi, di mana asas ekonomi dalam pemungutan PBB P2 ini belum berjalan dengan baik karena ada keluhan dari wajib pajak yang merasa tunggakan ini cukup tinggi. Jika tunggakan ini tidak dilunasi, maka wajib pajak tidak dapat mengikuti mutasi PBB P2 tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tabanan mencoba untuk memberikan keringanan pada wajib pajak dengan melakukan pemutihan ataupun dengan memberikan kesempatan wajib pajak untuk menunjukkan bukti pembayaran sehingga tunggakan tersebut dapat dihapuskan. Hal ini dapat digambarkan bahwa wajib pajak merasa sedikit keberatan untuk melunasi tunggakan pajak yang disampaikan oleh BKD Kabupaten Tabanan. Kemudian yang keenam ada asas ketepatan waktu. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pemungutan PBB P2 sesuai dengan waktu panen dari objek pajak yang dimiliki wajib pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Tabanan merupakan salah satu daerah agraris di mana daerah pertaniannya mendominasi. Kemudian pemungutan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan hasil yang diperoleh dari objek pajak tersebut. Waktu pemungutan dan jatuh tempo pembayaran PBB P2 ini diatur dalam Perda Kabupaten Tabanan nomor 4 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, tentang cara pembayaran dan penagihan pada pasal 16 yang menyatakan bahwa pembayaran pajak yang terhutang dilakukan dengan menggunakan SSPD. Kemudian yang ketujuh, ada persepsi wajib pajak mengenai asas kepastian hukum pada pemungutan PBB P2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang yang mengatur, dapat dikatakan bahwa peran penerapan asas hukum pada PBB P2 di Kabupaten Tabanan sudah terlaksana. Kemudian penegakan hukum di sektor perpajakan ini merupakan implikasi dari pajak yang bersifat memaksa, sehingga perlu adanya peraturan tersebut disertai dengan sanksi untuk menegakkan hukum tersebut. Kemudian selanjutnya adapun dampak mutasi pajak bagi wajib pajak PBB P2 di Kabupaten Tabanan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, wajib pajak cenderung menerima dampak yang positif, di mana wajib pajak merasa dapat masalah yang dihadapi dapat diatasi, di mana SPPT-nya sudah sesuai dengan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh wajib pajak, dan juga pada asas keadilan, wajib pajak merasa lebih adil atas pajak yang dipungut karena sesuai dengan luas objek pajak yang dimiliki. Namun di sini ada sedikit dampak negatif yang dirasakan oleh wajib pajak, yaitu pada tunggakan pajak yang cukup tinggi, di mana wajib pajak merasa keberatan atas tunggakan tersebut. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Tabanan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar dapat meringankan beban dari wajib pajak. Kemudian adapun implikasi dari penelitian ini, ada dua implikasi, yaitu implikasi teoritis dan juga implikasi praktis. Implikasi teoritis yaitu penerapan asas-asas tersebut dalam pemungutan PBB P2 dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memperhatikan kepentingan wajib pajak dari segi asas-asas pemungutan pajak. Hal ini dapat digambarkan dengan teori stakeholder. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan atau mempertanggungjawabkan kepentingan organisasi, melainkan juga memperhatikan atau mempertimbangkan kepentingan dari wajib pajak. Kemudian implikasi secara praktis, dalam penelitian ini menentukan bahwa mutasi PBB P2 ini mendapatkan dukungan penuh dari wajib pajak, dilihat dari antusias dari wajib pajak
dalam mengikuti PBB P2 ini. Hasil dari mutasi PBB P2 ini yaitu SPPT yang dimiliki oleh wajib pajak telah sesuai dengan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Perubahan yang terjadi akibat dari mutasi pajak ini akan berakibat pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian pada bab 5 yaitu mengenai simpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu asas-asas pemungutan PBB P2 di Kabupaten Tabanan sudah diterapkan, disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku mengenai pemungutan PBB P2 ini, menggambarkan adanya asas domisili, asas sumber, asas keadilan, asas ekonomi, asas ketepatan waktu, dan asas kepastian hukum. Penerapan pemungutan PBB P2 di Kabupaten Tabanan telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada sedikit kendala pada asas ekonomi, namun pemerintah telah berusaha untuk mengatasi keluhan dari wajib pajak yang dapat meringankan dari beban wajib pajak tersebut. Kemudian ada pun saran yang dapat penulis berikan untuk pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya bagi BKD Kabupaten Tabanan, dan juga bagi penelitian selanjutnya. Saran yang dapat diberikan untuk BKD Kabupaten Tabanan, dalam pelaksanaan mutasi PBB P2, sebaiknya lebih mempertimbangkan mengenai pemungutan tunggakan pajak sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti mutasi PBB P2 ini. Pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan, baik berupa pemutihan pajak, maupun dapat meninjau kembali produktivitas dari objek pajak yang dimutasikan. Kemudian saran bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menentukan informan. Informan dalam penelitian ini berasal dari wilayah yang memiliki karakteristik yang serupa, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil informan dari berbagai wilayah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada Bapak dan Ibu dosen penguji jika saya ada salah kata maupun salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih karena Bapak dan Ibu dosen penguji telah meluangkan waktu. Kemudian saya tutup dengan terima kasih. Om Santi Santi Santi.